Di antara salah satu konsekuensi ya yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apabila seseorang itu melazimkan mengkonsumsi harta yang haram, ya, maka sebagaimana disebutkan dikisahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang orang yang bersafar. Ya, kata Nabi SAW, ada seorang laki-laki yang melakukan safar begitu ya, mengadakan perjalanan jauh hingga apa yang terjadi, kusut rambutnya ya dan berdebu badannya. Lalu laki-laki yang safar itu ya menengadahkan tangannya berdoa, ya Rabbi, ya Rabbi, ya. Sedangkan kata Nabi SAW apa? Ya, kata Nabi SAW, wa mat'amuhu haramun, ya, makanannya haram, ya, wa masyrabuhu haramun, minumannya itu haram, ya, wa malbasuhu haramun, pakaiannya itu haram, wa ghuzil harami, ya. Kemudian ia pun diberi makan ya dari makanan yang haram, ya. Fa anna yustajabu lidzalik. Lantas bagaimana doanya bisa dikabulkan? Ini diriwayatkan oleh Ahmad, Muslim, dan At-Tirmidzi. Jadi disebutkan oleh Nabi SAW di antara dampak yang ditimbulkan dari kebiasaan mengkonsumsi harta yang haram, yang jelas-jelas sumbernya itu dari yang haram, maka diantaranya adalah bisa membuat doa kita tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik itu dari makanan kita yang haram, atau dari minuman kita yang haram, atau dari pakaian kita yang haram, ya. Jadi semua fasilitas yang kita gunakan itu jangan sampai ada sesuatu yang tidak dibenarkan. Maksudnya tidak halal untuk kita gunakan begitu. Jangan sampai, baik itu dari sumbernya atau dari zatnya begitu. Nah, teman-teman sekalian, ya, sedang kita tahu ya, tadi yang berdoa itu adalah seorang musafir, ya. Dan sebenarnya seorang musafir itu doanya itu mudah dikabulkan, ya. Jadi doa seorang yang musafir itu doanya mudah diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Sebagaimana disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, 3 waktu, ya, doa yang diijabah dan tidak diragukan lagi. Artinya kalau orang itu berdoa pada saat itu pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama apa? Da'watu mazlumi, doa orang yang terzolimi. Yang kedua apa? Da'watu musafiri, itu doa seorang musafir, orang yang dalam perjalanan jauh. Kemudian apa? Wa da'watul walidi ala waladi, doa orang tua kepada anaknya. Ini diriwayatkan oleh Ahmad, Tirmidzi, Ibnu Majah. Nah, jadi disebutkan oleh Nabi SAW bahwa di antara salah satu kondisi yang doa kita mudah diijabah oleh Allah adalah ketika kita dalam perjalanan jauh atau musafir. Nah, di dalam hadis tadi, doa musafir itu tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan sebab apa? Karena dia mengkonsumsi makanan yang haram, yang dia minum itu haram, yang ia pakai pun itu dari yang haram. Ya. Bahkan kondisi yang mustajab sekalipun, apabila kita mengkonsumsi barang yang haram, memakai barang yang haram, maka itu akan menjadi penghalang terkabulnya doa kita. Ya. Sedangkan kita tahu teman-teman sekalian, ketika seorang musafir itu, ya, artinya dia ketergantungannya kepada Allah itu sangat besar sekali. Oleh karena itu doanya mudah diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun sayang yang dia gunakan, pakaian, apa yang dia makan, itu berasal dari yang haram, sehingga ya pada saat itu doanya pun sulit diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doanya itu dihalangi oleh sesuatu yang haram yang melekat pada tubuhnya begitu. Ya. Teman-teman dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ketika ya makanan, minuman, pakaian yang haram itu bisa menghalangi doa kita diijabah oleh Allah, maka ini menunjukkan akan buruknya, akan beratnya konsekuensi apabila kita melazimkan mengkonsumsi atau memanfaatkan harta haram di dalam kehidupan kita.
Makanya kita harus selektif di dalam menyeleksi apa yang masuk di mulut kita. Kita harus bisa menyeleksi semua fasilitas yang kita gunakan. Apakah itu berasal dari harta yang haram, apakah berasal dari harta yang halal. Kita harus selektif. Karena jika tidak, maka kita akan celaka. Ya, kita akan celaka.